demi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga kajian yang akan kita coba bahas di hari ini juga dinilai sebagai amal saleh ya, dan bisa melahirkan pahala-pahala kebaikan. Untuk itu kami mengajak sebelum kita mulai bahasannya agar kita mengikhlaskan hati karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermohon kebaikan kepada Allah sehingga ilmu yang disampaikan mudah untuk diutarakan, mudah untuk diterima dan dipahami, serta yang paling penting mudah untuk diamalkan dalam kehidupan harian kita. Karena tidak sedikit ada orang yang mudah memahami tapi sulit mengamalkan, dan ada pula yang orang sulit memahami, sulit mengamalkan. Yang lebih celaka, sudah nggak mau mengamalkan, nggak mau memahami, ya? Dan tidak mau belajar. Tapi kalaupun ditanya ingin masuk surga juga, ya? Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan hatinya untuk memperbaiki diri. Tapi kita lanjutkan bahasan kita, masih dalam bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, masih di bab pertama, ya, tentang babul ikhlas wa ihdaran niyat, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sekarang hadis yang ke-11 insyaallah. Saya akan sangat fokus pada kajian kita karena waktu kita sangat terbatas ya untuk malam ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadis berikut diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga disampaikan kepada generasi setelahnya hingga tiba kepada kita dari Abul Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Jadi ini unik dia. Ini nama aslinya Abdullah sebetulnya. Bapaknya Abbas, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, saat punya beliau kemudian ada keturunannya, maka disebutkan lagi menjadi Abul Abbas, bapaknya Abbas. Ini kunyah namanya, ya. Kunyah. Saya sudah pernah terangkan, saya tidak perlu kemudian untuk ulang kembali. Ya. Jadi ini sudah jadi tradisi yang baik sejak zaman jahiliyah sebelum masa Islam. Ya, saya tekankan sedikit saja supaya mudah dalam memahaminya dan benar cara memahami kita. Di kunyah itu memberikan nama Abu, ya, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sebagai tradisi yang baik, penghormatan terhadap seseorang yang baru dikaruniai putra pertama. Ya, misal antum punya anak namanya misalnya Ali, ya, nama antum misalnya Uthman, maka dihormati dengan nama Abu Ali, ya, bapaknya Ali. Itu penghormatan di tradisi Arab sejak zaman dulu, dan kemudian dilestarikan di masa Islam karena ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ya, Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka beliau disebut dengan Abul Qasim. Jelas, ya? Tapi tidak harus kemudian kalau anda misalnya nama anda Sulaiman misalnya, kan, anaknya misalnya Ahmad, ya, maaf, lalu anda ingin lebih islami lantas mengatakan Abu Ahmad, ya. Kalimat Abu itu tidak harus menunjukkan lebih islami, tidak, karena orang jahiliyah pun menggunakan itu, ya, orang-orang Arab menggunakan itu. Jadi jangan misalnya antum saya mau hijrah nih, lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, lalu antum hadirkan di situ Abu Husain, Abu Fulan, misalnya, kan. Jangan dipahami demikian. Itu kultur di Arab untuk penghormatan pada seorang anak, pada seorang ayah yang baru dikaruniai anak pertamanya. Tapi juga tidak disalahkan kalau ada yang ingin menggunakan itu, jangan juga dicela. Jelas, ya? Jangan ada celaan di sini, ya, karena itu bagian dari sesuatu yang baik yang kemudian dibiasakan pada masa Islam hingga saat ini. Jelas, ya? Baik. Termasuk sifat-sifat juga yang dominan, baik itu yang baik ataupun yang dianggap tidak baik. Ya, misal yang baik-baik pernah saya tunjukkan Abu Hurairah, kan, yang sangat perhatian terhadap anak kucing, dirawat dengan baik. Namanya Abdurrahman bin Sakhar, tapi sangat punya sifat yang sangat baik terhadap binatang, ya, sangat sayang sampai disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing kecil, punya perhatian terhadap kucing seperti ayah terhadap anaknya. Ya, pun demikian dengan sifat yang jelek juga ada. Abu Jahal, nama aslinya bukan itu. Abu Lahab, nama aslinya bukan itu. Ya, diboleh misalnya pada sifat-sifat yang sangat dominan. Sampai kalau waktu kami di Arab itu ada sifat dominan dalam keseharian, jadi karakter pun disebut juga. Ya, orang misalnya sering tidur tuh naum namanya, ya. Di kelas tidur, di asrama tidur, insyaallah, kan, di masjid tidur, kan. Tapi maka sering diistilahkan dengan Abu Naum, katanya, kan. Abu Naum. Kalau ada orang yang tidur, ini yang keseringan tidur. Tanya, Ustaz, boleh nggak diterapkan ke dalam bahasa Indonesia? Kalau ada yang suka gosok-gosok biasanya, kan, mana-mana gosok-gosok disebut, itu ngarang, ya. Itu nggak ada, itu akal-akalan aja. Tanya. Jadi kalau antum menemukan istilah abu dalam ilmu hadis, maka nama aslinya yang setelahnya. Ya, nama aslinya yang setelah kalimat abu itu. Jadi itu takrim, penghormatan, ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. Saya sudah pernah kisahkan beliau ini, jadi tidak perlu saya ulangi lagi supaya tidak meluaskan bahasan kita. Tapi intinya, setiap Anda menemukan kalimat ayah dengan anak, itu kesan di dalam ilmu hadis supaya generasi setelahnya menyiapkan yang serupa atau lebih daripada itu. Kalau Abbas saja paman Nabi, keluarga Nabi yang sudah jelas surganya bersama Nabi, sukses dunianya, masih memperhatikan anaknya supaya lebih baik dibandingkan dengan ayahnya, maka kita yang bukan keluarga Nabi, jauh dari Nabi, harus lebih juga mendidik anak kita supaya lebih baik dibandingkan dengan kita. Jadi Abbas hafal 200 hadis, Abdullahnya hafal 2000 hadis. Abbas hafal Quran, Abdullahnya paham Quran. Jadi kalau antum sekarang belum hafal Quran, siapkan anaknya supaya hafal Quran. Cucunya penafsir Quran, cicitnya hafal hadisnya. Kalau sudah kehidupan rumah tangga seperti itu, nyaman indah rumah tangga itu. Begitu antum punya masalah, nah, ya Pak, sini. Ini ada masalah gini. Apa ayatnya? Quran surah sekian, ayat sekian, Pak. Masya Allah. Tafsirnya begini ke? Cicit hadisnya ini ke? Masya Allah. Enak rumah seperti itu tuh. Luar biasa gitu ya. Nanti assalam kosong dia. Qala, ya, beliau menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poinnya, di bagaimana anak kecil ini ya dititipkan oleh ayahandanya di majlis Nabi. Kadang-kadang dalam beliau merangkaknya, jalannya itu mendengar hadis Nabi. Mendengar. Jadi anak-anak itu kadang-kadang bisa lebih peka dibanding kedua orang tuanya saat dia mulai belajar. Saya pernah mengisi di alisan PTM itu, ketika sedang mengajar di Sabtu Duha pagi, ada anak yang jalan naik ke kursi, orang tuanya sungkan, dibawa kemudian keluar. Saya bilang biarkan aja, gak apa-apa, itu dunianya ya, sepanjang tidak mengganggu pada yang lain. Tapi orang tuanya sudah kadung malu, dibawa keluar. Begitu keluar anak itu mengulang kembali kalimat saya dari awal sampai akhir, dan lebih kuat dibanding bapaknya dia belum tentu hafal itu yang nyata, anaknya bisa mengulang ya. Maka saya minta tolong masukkan lagi anaknya gitu. Itu luar biasa gitu ya. Dan ini diantara faidahnya Abbas yang membawa anaknya itu, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan diantara hadis yang dihafalkan saat beliau sedang ada di majlis Nabi itu, ini yang akan kita bacakan. Oke? Jadi setiap kita bacakan ini, maka Abdullah dan ayahnya mendapatkan pahala dari pelajaran kita ya, insyaallah. Baik, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teriwayatkan langsung dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada redaksi teriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya hadisnya hadis qudsi. Jelas ya? Hadisnya hadis qudsi. Bedanya dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu wahyu yang langsung diilhamkan. Bahasanya tidak dari Nabi lagi. Langsung diilhamkan kepada Nabi, baik melalui malaikat Jibril ataupun ditanamkan dalam jiwanya. Oke? Yang melalui malaikat Jibril banyak hadisnya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis yang kedua dia dalam pembahasan kitab Bad'il Wahyi, bagaimana wahyu turun. Ada yang langsung ditanamkan, bahkan ayat Quran turun di situ. Quran surah 75 ayat 16 sampai dengan 18 itu posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau cepat-cepat tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Dia ada sifat wahyu yang kedua, ditanamkan langsung dalam diri Nabi. Nabi tinggal menyampaikan kemudian. Tidak ada di situ bahasa-bahasa Nabi untuk membahasakan kembali. Lafadznya, maknanya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Itulah Al-Qur'an. Tapi hadis tidak. Hadis itu sifatnya nanti ada dua. Ada yang dengan bahasa Nabi, kan? Nabi membahasakan kepada kita dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun maknanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, maknanya juga disampaikan oleh Allah, lafadznya diteruskan tapi dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi dengan Al-Qur'an perbedaannya selain yang tadi dari sisi riwayat, juga yang kedua, ya, kalau Al-Qur'an setiap hurufnya itu berpahala. Di Anda baca Al-Qur'an setiap hurufnya ada pahalanya. Berapa pahalanya? 10. Dari mana tahunya? Itu yang silahkan ya, terserah, tapi yang paling baik wallahu a'lam gitu ya. Baik. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910 dia, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun,
Dan saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru hasanat, dan setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Dan jarang-jarang orang baca Quran cuma sehuruf, jarang. Qaf, sudah. Enggak. Pasti itu, bismillah aja 19 huruf itu, ya. Berapa banyak tuh pahalanya? Jadi kalau antum gak baca Quran hari ini, rugian tuh. Rugi. Mungkin rugi banget gitu. Ya, karena ada banyak pahala nggak diraih, dan besok belum tentu hidup. Ya, makanya cek ya, setiap hari coba, antum mesti punya menu. Rencana hari ini berapa juz, besok berapa ayat, yang dia hafalkan berapa. Kalau pengen banyak pahala, mulai menghafal. Karena orang penghafal itu nggak mungkin dia membacakan sekali, nggak mungkin itu. Ya, paling minimal 3 kali, 5 kali dia akan ulang-ulang itu. Masya Allah. Orang cuma bacakan misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa pahalanya? Dia ulang-ulang, luar biasa itu. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan nikmat menghafal Quran, atau anak Anda sedang mendapatkan gairah menghafal Quran, namanya mauhibah dalam bahasa Arab, tolong segera fasilitasi. Itu tanda kebaikan di keluarga. Karena menghafal Quran itu anugerah itu. Anugerah. Maaf, hati-hati. Syaratnya bukan pintar, karena tidak sedikit orang pintar juga belum bisa menghafal Quran. Ya, jadi kalau sudah ada keinginan menghafal, cepat ambil dan terapkan. Karena menunggu lagi itu datang itu nggak mudah. Malam ini misalnya kan ada keinginan, saya pengen menghafal Quran, cepat, jangan cuma pengen, rencanakan, saya harus menghafal. Mungkin besok belum tentu hidup. Buka mushaf, biasakan, bikin rencana. Karena untuk mendatangkan suasana itu lagi itu nggak mudah. Apalagi kalau sudah anak minta kepada orang tuanya, "Pah, pengen menghafal Quran, segera carikan sekolah dan guru yang bagus." Ya, belum tentu bisa ada suara itu lagi besok-besok. Ya, belum kenal dengan yang lainnya. Ya, paham sampai sini? Baik. Hadis tidak demikian. Jadi Anda baca hadis ada pahalanya, tapi tidak dihitung dalam setiap hurufnya. Ya, pelajarannya mendatangkan pahala. Saat Anda belajar, bahkan baru datangnya ada pahala, kan? Di Ibnu Majah nomor hadis 233, mulai melangkahnya bahkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya, kan, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, maka diberikan oleh Allah balasan, akan diringankan langkahnya ke surga. Setiap jalan pahala dituliskan, setiap jalan pahala dituliskan. Belajarnya ada pahalanya, tapi tidak dihitung setiap hurufnya. Ya, tidak dihitung setiap hurufnya. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, Al-Quran dibaca dalam salat, hadis tidak. Ya, Al-Quran dibaca dalam salat saat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis tidak, ya. Dan yang ketiga, Quran itu merupakan sumber hukum utama, sedangkan hadis penafsirnya. Sumber hukum yang kedua yang menjadi tafsir dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa Anda memahami Quran tanpa hadis, mustahil. Mustahil itu, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ingin langsung dari Quran aja, karena hadis ada yang palsunya, Masya Allah, gitu kan? Nggak mungkin Anda. Memang betul ada yang palsunya, tapi kan juga ada ilmu untuk menolaknya. Ada yang sahihnya, ada yang kuatnya. Kalau Anda cuma belajar dari Al-Quran saja, kemudian Anda misalnya mau ibadah, tidak belajar tentang hadisnya, mustahil Anda bisa ibadah. Ya. Turun ayat tentang salat, wa aqimus salat, dan tunaikan salat. Sampai situ aja. Bagaimana cara salatnya? Nggak ada detailnya. Ditemukannya di hadis. Makanya diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan isi kandungannya. Nah, teman-teman sekalian, di antara hadis yang sangat penting itu nanti ada turunan-turunan pembagian, ada tabaqah, urutan-urutan. Hadis terkuat diantaranya jika statusnya sudah menjadi hadis qudsi. Hadis qudsi. Maka kalau ada statusnya hadis qudsi, maka itu diantara hadis yang dipandang kuat dan dimintakan kita untuk bisa fokus dalam mempelajarinya dan semangat dalam mengamalkan kandungannya. Karena hadis qudsi itu cuma sedikit, ya, tidak banyak hadisnya. Ya. Di antaranya ini yang akan coba kita baca, ya. Jadi dari 10 hadis yang kemarin, ini hadis yang ke-11, dan ini hadis yang sangat cukup kuat, yang kira-kira harus kita lebih utamakan dibanding hadis-hadis yang lain. Ya. Jelas di sini? Baik, kita teruskan, ya. Apa hadisnya? Sebentar. Qala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dalam hukum kehidupan itu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi dalam hal kehidupan kita, Allah sudah menetapkan ada yang baik-baik, ada yang buruk. Paham sampai sini?
Baik, teruskan dulu ya, nanti baru kita perjelas. Thumma bayyana dzalika. Kemudian menerangkan yang demikian itu tentang ketentuan yang baik plus tentang ketentuan yang buruk. Di pertama Allah tetapkan dulu, ini saya buat hukum yang baik-baik, ini hukum yang jelek-jelek. Nanti kita detail pembahasannya, kita teruskan dalam analisisnya. Lalu diterangkan kemudian apa konsekuensinya bila mengerjakan yang baik dan apa konsekuensinya bila kemudian ada yang tergerak mengerjakan yang buruk. Faman hamma bihasanatin, maka siapa yang tergerak untuk mengerjakan satu kebaikan, satu aja ya, baru mau, belum dikerjakan, baru mau saja ya. Atau misalnya keluar dari sini pengen sedekah, baru rencana aja, Allahu Akbar, barusan parkir plus dekat spanduk ada pembangunan gitu kan, nggak sempat mau, nanti ya setelah selesai sholat saya pengen, itu baru pengen saja ya, baru pengen. Masya Allah. Faman hamma bihasanatin, barang siapa tergerak untuk merencanakan kebaikan, falam ya'malha, tapi belum sempat kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, itu baru pengen saja, tergerak dengan baik, walaupun belum sempat dikerjakan sudah dituliskan satu pahala yang sempurna. Masya Allah, satu pahala sempurna padahal belum dikerjakan itu ya. Tapi nanti kita lihat ya, jangan sampai rumus ini yang banyak dipakai. Pengen aja lah kalau gitu ya. Masya Allah, banyak yang pengen ya, begitu diisi dilihat kasnya kosong dulu gitu ya. Baik. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi jika kemudian dia terencana untuk mengerjakan itu lalu kemudian dia mengerjakannya, saya pengen insya Allah, begitu selesai dia kerjakan, misalnya sedekah kepada orang, dia bikin, kemudian beli sesuatu, beli mushaf, simpan di masjid misal ya, maka Masya Allah, katabahallahu ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah, maka pahalanya akan digandakan oleh Allah mulai paling minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau berlipat-lipat tanpa batasan. Nanti ukuran berlipat-lipat itu kita akan lihat apa dasarnya. Baik, jelas di sini? Halo? Belum selesai hadisnya ya. Baik, teruskan dulu baru kita selesaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, tapi jika seseorang tergerak mengerjakan keburukan. Tadi masuk sendal kita udah nggak enak ya. Iya, yang situ bagus tuh pojokan tuh. Ya, baik ya. Baru ada niat aja begitu misalkan, ada keinginan. Wa in hamma bisayyi'atin, maka jika seseorang merencanakan satu keburukan, falam ya'malha, tapi nggak jadi mengerjakannya, jangan lakukanlah, ini kan di rumah Allah, tidak baik. Oh iya ya, betul. Kalau di rumah yang lain boleh nggak? Nggak juga. Tidak, jangan lakukan, misalnya kan. Lalu tercegah dia, tidak jadi dikerjakan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Masya Allah. Maka sebagai balasan atas terjaganya dia untuk tidak mengerjakan perbuatan buruk tadi, Allah balas berikan pahala satu kebaikan yang sempurna. Perhatikan bagaimana keindahan dan rahmat Allah di sini. Rahmat Allah di sini. Orang mau mengerjakan kebaikan, baru rencana nggak jadi, dituliskan pahala kebaikan. Masya Allah, dikerjakan, lipatkan 10, 700 sampai berlipat tak terhingga. Ada orang mau mengerjakan keburukan, nggak jadi, malah dituliskan pahala di sini. Allah tidak menuliskan keburukan seseorang ketika mengerjakan keburukan baru pada rencananya. Ya, tapi ketika digagalkan, Masya Allah, dibalik, di situ diberikan pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau itu pun nekat dikerjakan, maka mohon maaf, dituliskan kemudian keburukan, satu keburukan yang sempurna. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan di Al-Bukhari dan di hadis Muslim. Di keduanya ada. Di Al-Bukhari nomor hadis 277, di hadis Muslim nomor hadis 131. Baik. Sekarang kita bahas detailnya. Kita bahas sekarang detailnya. Qala Allah Azza wa Jalla fil hadits al-qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam hadis qudsi. Lihat kalimatnya. Innallaha ta'ala, innallaha kataba al-hasanat was-sayyi'at. Kataba al-hasanat, kasaba al-hasanat was-sayyi'at. Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Baik, perhatikan sini. Fokus. Kita sudah bahas bahwa setiap kalimat dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun dalam uraian standar bahasa Arab biasa, jika dimulai dengan kata inna, ini menunjukkan bahwa informasi yang akan disampaikan itu sungguh penting.
sehingga perlu dikuatkan, ya. Ada taukid, penegas, ya. Tidak main-main informasinya. Seakan-akan ingin disampaikan, hey, ini loh informasi yang penting saya tegaskan di sini. Paham sampai sini? Ya, makanya kalau di Arab ada info yang mau disampaikan, pendengarnya ragu, masa sih? Maka kemudian ditegaskan lewat kata inna. Baik, inna fil masjid la rais. Di dalam masjid ada presiden misalnya. Masa? Baik, ketika dia ragu, fil masjid rais, dia ragu, inna fil masjid la rais. Di masjid ada presiden, saya tegaskan, ya kan? Jelas sampai sini? Baik. Jadi inna dalam ilmu nahwu disebut dengan adat taukid. Ya, satu huruf yang berfungsi untuk menegaskan makna, ini menunjukkan bahwa ada info yang penting untuk diketahui. Jadi sifatnya tegas dan isinya sangat penting. Baik. Innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sungguh Allah menetapkan, ya, membuat hukum, menetapkan dalam kehidupan, hukum kehidupan antara yang baik-baik dan lawannya yang tidak baik, yang buruk. Fokus sini, ya. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata kataba, saya ulang, maka biasanya kata kataba ini bisa mengandung dua arti. Satu, bisa berupa kewajiban yang tersusun secara sistematis, ya, ada pola yang sistematis, ya, baik menggunakan bentuk pasif kataba atau bentuk aktif kataba atau bentuk pasif kutiba. Ya, Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kewajiban puasa diungkapkan dengan kata ini dalam bentuk pasif kutiba. Ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu ditetapkan oleh Allah dengan sistem yang sangat sistematis. Ada aturan yang jelas. Kapan Anda sahur, kapan Anda buka, kapan Anda tarawih, kapan Anda menikmati makanan, ya. Ada hal yang harus dikerjakan, ada yang masih ditinggalkan. Ini yang membatalkan, ini yang membuat misalnya puasa berkurang nilainya, ini yang merusak, ini yang menambah amalannya. Jelas di sini? Dan gak bisa sembarangan. Gak bisa Anda katakan sekarang pengen puasa, besok tidak. Ada sistem yang harus diikuti di situ. Termasuk salat. Ya, termasuk salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pakai ini. Ya, ini tandanya salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang jelas. Anda nggak bisa sembarangan. Ya, misal, maaf, sekarang saya salat maghrib barusan saya ruku, isya saya nggak pengen ruku. Ya, atau misalnya sekarang saya takbirnya begini, ya, nanti pas subuh takbirnya begini misalnya. Nggak bisa. Jadi ketika Anda kerjakan sistemnya jelas. Tertinggal sedikit bisa keliru. Bahkan nggak tumaninah sedikit aja bisa diulang. Bisa diulang. Itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat Khalad Az-Zuraiti, seperti sering saya ungkapkan, ya, di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Dia salat di samping Nabi, di masjid Nabi, tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan lewat aturan ini. Ya, maka Nabi katakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena kamu belum salat dengan baik. Paham sampai sini? Itu yang pertama. Jadi jika diungkapkan dengan kata kataba atau kutiba atau turunan kata ini, itu berarti satu, bisa berarti kewajiban, ya, yang tersusun secara sistematis dengan aturan yang ketat. Baik. Yang kedua, bisa berarti ketetapan yang dituliskan, hukumnya, ya. Ketetapan yang dituliskan hukumnya, dituangkan dalam bentuk ketetapan yang bisa dikaji ulang. Maksudnya dikaji dan diulang-ulang, bukan ditinjau kembali. Ya, kita kaji, kita lihat, kita ulang-ulang, kita pahami hukumnya. Paham sampai sini? Kita ambil contoh misal. Allah sampaikan, innallaha, lihat kalimatnya, sungguh, saya tegaskan, Allah itu telah menetapkan satu hukum. Lihat kalimatnya, yang dituliskan hukum ini dalam Al-Quran. Ditetapkan, bisa kita lihat, bisa kita ulang-ulang. Apa itu? Pertama, al-hasanat. Ada hukum dalam kehidupan yang disebut dengan al-hasanat, diterjemahkan dengan segala yang baik-baik. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Quran surah ke-11 ayat 114, itu diantara tafsirnya. Itu kata al-hasanatnya. Bentuk tunggalnya berasal dari kata hasanah. Hasanah ada di Quran surah ke-2 ayat 201,
posisi paling kanan sebelah bawah. Pelan-pelan. Yang kedua, wasayyi'at, dan yang buruk-buruk. Di dalam kehidupan ini ada hal yang buruk-buruk yang harus kita ketahui, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Ya. Baik, bukan hanya ditetapkan tapi dituangkan dalam ketentuan Al-Qur'an. Misal, yang sayyi'at, kata sayyi'at ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-18. Ini jama' dari kata su. Sayyi'at itu jama' dari kata su. Kata su misalnya di Quran surah ke-12 ayat ke-53, posisi paling kiri sebelah atas. Saya minta Anda fokus dengan baik sekali, karena ini kalau kita agak sedikit saja tidak fokus agak susah untuk masuknya. Ya, ini agak sedikit rumit turunan ayatnya. Saya coba sampaikan semudah mungkin, tapi Anda butuh fokus ya. Siap insyaallah ya? Baik, hati-hati ada virus mensana incorpore sono. Jauhi itu ya. Ustadz nerangin ke sana, Anda mikir ke sono itu. Jadi nggak nyambung nantinya. Nah, sekarang perhatikan. Saya mau kasih teori umum dulu ya. Saya tidak senang Anda menghafal, harus paham betul dari dasar hukumnya. Ya. Sekarang teori dasarnya begini. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Baik. Ayat Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Bismillah. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa manusia yang disempurnakan penciptaannya. Baik, jadi begitu nafasnya, rohnya sudah masuk ke dalam diri kita, sempurna penciptaan, manusia mulai bisa bernafas. Ya, mulai siap menjalani kehidupan sampai dia dilahirkan. Tapi ingat, saat dia mulai menjalani kehidupan itu dan dilahirkan dia, maka jalur kehidupannya, perhatikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia akan menjalani kehidupan dengan dua hal yang saling berseberangan. Awas, hati-hati. Ada hal yang berpasangan dalam kehidupan kita. Satu, dorongan-dorongan kebaikan yang disebut dengan takwa. Saya ulang, dorongan-dorongan kebaikan yang disebut dengan takwa. Jadi dalam diri kita ini selalu terdorong sifat-sifat baik untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dorongan itu disebut dengan takwa. Ya. Pernah Anda merasakan suasana ini? Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sudah azan, siap-siap, ayo. Ada dorongan gitu. Itu diantaranya sifat takwa itu. Ya. Kemudian saat yang bersamaan ada lawannya. Di sini disebutkan dengan fujur namanya, fujuraha, fujuraha wa taqwaha. Ya, makanya jangan kaget begitu adzannya selesai, sisi yang lain tenang, baru adzan, belum qomat. Imamnya aja belum kelihatan, ya kan? Pernah ada suasana begitu? Ah, baik ya. Ah, itu disebut dengan fujur. Ya, rambatannya disebut dengan fujur. Baik, pelan-pelan. Yang satu disebut dengan takwa. Jadi rumus pertama dalam Al-Quran, ketika kita terlahir ke muka bumi ini, nanti ada dua hal yang selalu berpasangan, bertentangan. Satu disebut dengan takwa dengan turunannya, yang kedua fujur dengan turunannya. Paham dulu sampai sini? Halo? Nah, kalau paham saya teruskan. Jenis-jenis takwa apa? Itu semua sifat baik. Jadi semua sifat baik, turunan-turunannya itu disebut dengan takwa nantinya. Puncaknya disebut dengan takwa. Misal, jujur itu bagian dari takwa. Sabar bagian dari takwa. Tawadhu bagian dari takwa. Di semua sifat-sifat baik itu, ya, itu akan mengerucut pada satu nama. Disebut dengan apa? Takwa. Karena itulah Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan ta'lim beliau, khususnya terutama dalam Jumat, itu selalu mengawali untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa. Tingkatkan kebaikan-kebaikan. Iyo, sabar tingkatkan, jujur tingkatkan, rendah hati tingkatkan, pupuk itu lewat amal saleh. Tapi saat yang bersamaan, Anda mesti paham ini ya, hati-hati betul, ini konsep hidupnya. Saat Allah menciptakan jujur, lawannya pun ada turunan sifat fujur. Jujur, lawannya bohong. Pasti itu, begitu ada jujur, pasti ada bohong. Sabar, lawannya marah. Rendah hati, tawadhu, lawannya sombong. Jadi kalau Anda turunkan ke bawah, ya Anda turunkan lagi misalnya. Baik. Pertama, takwa dari sini. Bismillah. Ada turunannya sifat-sifat baik, misal jujur, ya kan? Kemudian sabar, kemudian tawadhu, ya. Di sini fujur turunkan. Ada dusta, ya. Kemudian misalnya ada marah, kemudian ada tawadhu, lawannya sombong, ya. Baik.
Ini sifat-sifatnya. Di dalam diri kita selalu ada dua potensi itu. Ketika ada tawaran untuk kejujuran, sisi yang lain mengajak pada kebohongan. Nah, kalau Anda respon yang baik-baik ini, sifat baik ini Anda respon, maka respon Anda itu nanti akan menurunkan amalan yang disebut dengan amal saleh, yang hasilnya disebut dengan hasanah. Fokus ya, fokus. Anda misalnya ada tawaran untuk berbuat jujur itu kan, Masya Allah, nemukan uang tuh di samping. Uangnya cukup lumayan, kalau cuma 100 gak akan Anda lihat itu kan, 100.000, 200.000. Begitu Anda temukan itu, di hati itu akan otomatis antara mengambil, menyerahkan kepada DKM untuk disampaikan, dengan diambil, dimasukkan ke kantong. Ada dua pilihan itu. Atau didiamkan sama sekali gitu kan. Mana yang Anda respon? Ketika Anda sampaikan, misalnya diinfokan itu, Anda kejar itu, maka Anda mengerjakan amal saleh. Saat Anda kerjakan itulah kemudian Allah berikan ketentuan hukumnya, dapat pahala dia yang disebut dengan hasanah. Jelas? Baik. Tapi kalau dia respon yang buruknya misalnya, diambil yang jeleknya, dia lakukan hal keburukan di sini, maka berubah perilakunya itu menjadi amal salah yang disebut dengan su'un, jamaknya disebut dengan sayyiat. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang perhatikan sebentar. Saya agak pelan-pelan ya, sampai mengerti betul kita. Baik. Sekarang kita bisa bertanya begini, ya Allah, kan Engkau bisa ciptakan kami dengan berbuat sifat baik saja. Kenapa harus diciptakan yang buruk? Ya, sehingga ada potensi manusia untuk berbuat buruk. Tayyib, itu pun ada pertanyaan di malaikat begitu ketika manusia tercipta, diberikan tugas sebagai khalifah. Ya, malaikat bertanya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling tinggi sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa yang dipilih jadi khalifah makhluk yang berpotensi berbuat salah ini? Karena dia punya dorongan nafsu dalam dirinya, fujur tadi. Tayyib, kenapa enggak kami saja yang dipilih? Sedangkan kami sering bertasbih, sering bertahmid kepadamu, jiwanya cuma takwa saja. Di malaikat itu saat diciptakan tidak punya peluang salah, karena potensinya baik semua. Baik, itu ada di Quran surah ke-66 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mustahil berbuat salah. Mustahil akan mengerjakan tugas sesuai dengan perintahnya dan gak akan bisa bertukar karena saking taatnya gitu. Saking taatnya. Ya, misal, tugas malaikat Mikail menurunkan rizki aja gitu sampai kiamat tuh. Ya. Malaikat maut cabut nyawa aja terus gitu. Ya, sampai selesai kehidupan. Gak ada misalnya ini manusia satu ini menjengkelkan luar biasa, bosan saya lihatnya. Kayak sini, kamu aja yang cabutnya. Nggak bisa. Jadi ini kerjakan yang ini, yang lain kerjakan yang lain, dan tidak ada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa. Di bawaannya itu aja. Bawaannya itu. Lalu ada pertanyaan, ya Allah, kenapa bukan kami? Jawabannya simpel dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya sudah menetapkan satu hukum dan saya lebih tahu dibandingkan dengan kalian. Ya. Lalu Allah berikan pengetahuan kepada kita. Ini pengetahuan yang penting di ayat 31-nya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan pada Nabi Adam plus dengan keturunan-keturunan nanti. Diberikan potensinya. Bagaimana cara mengelola potensi yang jelek itu untuk melatih yang baik supaya muncul. Ini poinnya, dan ini yang nggak dimiliki oleh malaikat. Malaikat itu karena nggak punya sifat fujur, nggak punya dorongan nafsu, maka kehidupannya monoton, begitu-gitu aja. Jadi kalau ditugaskan jadi khalifah nanti di muka bumi, nggak akan ada masjid ini nih. Gak akan jadi. Begitu turun ada yang tasbih aja begini tuh, nggak bisa bangun bangunan ya, yang satu ngerjain yang lain lagi, yang satu ngerjain yang lain lagi, karena tidak ada dorongan ini. Karena itulah kemudian ketika manusia ditugaskan jadi khalifah, dibuat oleh Allah kemudian dengan beragam corak warna kehidupannya dan keinginan-keinginannya. Nah, ini konsep yang paling utama. Diciptakan sifat yang terlihat oleh kita seperti jelek itu sebetulnya bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, bukan. Rumusnya qad aflaha man zakka. Itu rumusnya. Akan bahagia kehidupan seseorang jika menjadikan sifat jeleknya itu sebagai katalis untuk melatih yang baiknya supaya muncul. Di situ diartikan akan bahagia orang yang bisa menyucikannya, bukan membuangnya, tapi menyucikannya. Kalau ibu mau mencuci baju itu, saat mencuci dibuang bajunya atau dibersihkan kotorannya? Dibersihkan kotorannya, bukan dibuang bajunya. Maka saat Allah ciptakan sifat buruk ini bukan ingin menjadikan Anda buruk, bukan, tapi supaya membuang hal-hal yang tidak baik dalam sifat positif itu supaya terlatih muncul ke atas, muncul ke permukaan. Contoh paling gampang begini, yang paling gampangnya ya, paling gampang. Tadi sabar lawannya apa? Halo?
marah. Perhatikan, Allah menciptakan marah bukan ingin menjadikan Anda pemarah, bukan, tapi untuk melatih sifat sabar supaya naik ke permukaan, muncul. Allah ciptakan sombong supaya jujur ketahuan. Kalau nggak ada sombong nggak akan kelihatan jujur. Allah menciptakan sifat misalnya dusta supaya jujurnya muncul. Sombong diciptakan supaya tawadhu muncul. Sabar dibuat supaya marah dibuat supaya sabarnya muncul. Sebab kalau yang jelek gak diciptakan, gak akan ada ukuran buat yang baik-baik muncul. Nah, tapi persoalannya bagaimana kemudian kita menjadikan yang jelek-jelek ini supaya tidak menjadi perilaku kehidupan kita. Rumusnya kata Quran, jadikan setiap melihat yang jelek dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai katalis untuk memunculkan sikap baik kita. Secara singkat, cari lawannya. Begitu menemukan yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Karena yang jelek itu diciptakan untuk memotivasi kita memunculkan lawannya yang baik. Paham sampai sini? Belum, saya kasih contoh dulu ya. Karena ada sebagian wajah minta tolong jelaskan ya. Baik, saya jelaskan lagi. Baik. Lihat sini, perhatikan. Ibu misalnya sedang di rumah, suami pulang dari kantor, ada masalah ya, membuat sifat dan sikapnya sudah mulai lain nih. Begitu pulang ke rumah, tiba-tiba suara mulai kencang, nggak ada salam. Kok pintu lama amat dibukanya? Masya Allah, anaknya udah nunggu-nunggu kan datang, papa, diam kamu. Masya Allah, kaget tuh. Kenapa sih pak? Dia kan baik. Nah, saat Allah menitipkan amarah di suami itu, saat dia marah, sebetulnya bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, tapi ingin membangkitkan kesabaran dari istri dan keluarga di rumah. Sebab kalau nggak dititipkan amarah kepada suami, kesabaran di ibu nggak akan teruji. Sebab ada nanti ujian di masa yang akan datang lebih bisa menuntut kita untuk meningkatkan kesabaran lagi. Di depan itu lebih besar ujiannya. Kalau sekarang nggak bisa sabar, ke depan akan sulit hidupnya. Maka ketika dititipkan marah pada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, tapi supaya sifat sabar dalam diri ibu itu bisa muncul. Berbahagialah kalau suami pulang marah-marah. Cepat cari lawannya, gampang. Jangan ikutan marah, gak nyambung. Seperti halnya Anda suami pulang misalnya, maaf, pulang suami menemukan istri cemberut. Cepat cari lawannya. Apa lawan cemberut? Senyum, selesai masalah. Begitu Anda masuk ke rumah, assalamualaikum, istri cemberut, senyum aja, assalamualaikum. Masya Allah. Kayaknya kenal gitu kan, kasih bunga satu, metik di depan gitu kan, selesai. Alhamdulillah, beres. Ini istri cemberut, Anda ikut marah, gak nyambung. Waalaikum, kenapa kamu? Emang kenapa? Gak akan beres, gak akan selesai gitu. Maka hidupnya gak akan nikmat, gak akan nikmat. Wa qad khaba man dassaha. Orang-orang yang mengotori itu hidupnya akan sengsara. Ambil lagi ini, ambil lagi itu, gak akan enak hidupnya. Jelas sampai sini? Baik, jadi itu asal hukumnya. Di Allah tetapkan ini yang baik-baik, ini yang buruk-buruk. Yang buruk ini, yang fujur, bukan ingin menjadikan Anda jelek, tapi ingin menjadikan kehidupan Anda lebih baik supaya yang bagusnya itu muncul. Nah, kalau Anda kerjakan yang baiknya ini, maka akan Anda dapatkan hasil yang disebut dengan hasanah. Semakin banyak dikerjakan, maka dijamakkan menjadi hasanat. Paham sampai sini? Baik, agak mulai jelas ya, pelan-pelan. Baik. Sekarang lihat bekal hasanah ini, dapatkan satu hal, hasanah tunggal satu, tambah lagi jadi jamak hasanat, jadi seperti ini. Pelan-pelan. Bekal inilah nanti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan hadisnya nanti sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan kita dunia plus ya kesuksesan kita saat di akhirat. Di ketika Anda mendapatkan hasanah itu, hidup Anda di dunia dijamin mudah, hidupnya tenang. Ini resiko pertamanya. Dan keduanya, di akhirat menjadi bekal pahala untuk bekal masuk ke dalam surga. Ini poin pertamanya. Sebaliknya, jika Anda merespon yang ini, ya sayyiat, yang jelek-jelek misalnya, maka bahasa Qurannya, kehidupan Anda di dunia khaba, sengsara, nestapa, capek, capek. Apalagi orang yang selalu mencari keburukan orang lain, cari celah orang lain, hidupnya tuh nggak akan tenang itu. Yang disebutkan oleh Quran dari subuh sampai dengan malam. Ya, ghasiqin idza waqab, dari mulai falak sampai ghasiqin idza waqab. Ya, paham sampai sini? Baik. Nah, seperti apa gambarannya untuk proses demikian sampai mendapatkan pahala dan konsekuensi dosa dari perbuatan ini? Nanti kita coba lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du.
فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah, pun demikian dengan sunnahnya, dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan insyaallah menjadi amal ibadah yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bahasan kita bahwa dalam hadis nomor 11 ini riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, pertama Nabi SAW menyampaikan berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam menjalani kehidupan kita akan menghadapi dua ujian yang telah ditetapkan oleh Allah, bahkan hukumnya tertuang dalam Al-Quran. Pertama, ujian untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang nanti wujudnya disebut dengan hasanat. Itu setiap satu disebut dengan hasanat, kalau banyak disebut dengan hasanat. Rinciannya nanti berbentuk amal saleh. Misal kita temukan misalnya dalam Al-Quran salat itu disebut dengan hasanat, kalau terus banyak dikerjakan disebut dengan hasanat. Karena itu kalau anda menjaga waktu salat tunaikan dengan baik, maka Allah memberikan hasanat dalam kehidupan kita. Quran surah ke-11 ayat 114 misalnya, ya, perhatikan kalimatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguh kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu akan menggugurkan kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Kapan kalimat hasanat ini muncul? Setelah muncul kalimat salat. Lihat kalimatnya. Tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tunaikan salat, aqimis salata. Sebutkan kalimatnya, aqimis salata. Tarafain nahar wa zulafan minal lail. Wa zulafan minal lail. Masya Allah. Tunaikan oleh anda salat. Kalimat salat dulu disebutkan, baik itu yang diwajibkan dari mulai siang sampai dengan malam, ya. Tarafain nahar itu jadi antara dua sisi siang, dari subuh sampai dengan kemudian masuk kepada zuhur dan asarnya, ya. Kemudian wazulafa minal lail sampai dengan tiba malamnya sampai ke isya. Singkatnya dari subuh sampai dengan isya. Anda bisa tunaikan sholat 5 waktu ini dengan baik, maka innal hasanat, hasil dari kebaikan ini itu yang disebut dengan hasanat. Jelas? Baik, pelan-pelan. Jadi ada amal soleh yang kita kerjakan, hasilnya melahirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup yang disebut dengan hasanat. Kalau bahasa singkatnya, hasanat ini diturunkan menjadi bentuk amal soleh, ya. Rinciannya nanti bisa ada yang ibadah ritual seperti sholat, kan? Baca Al-Quran, puasa. Ada yang ibadah sosial seperti infak, kemudian sedekah, ya. Kemudian misalnya berbuat baik kepada orang, ya, macam-macam bentuknya. Itu semua turunan amal saleh ini kalau bisa kita kerjakan, setiap dikerjakan kita mendapat poin kebaikan. Disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanah. Jadi saat kita diperintahkan untuk mengerjakan amal saleh, sesungguhnya itu adalah usaha kita untuk meraih poin-poin kebaikan untuk bekal kita pulang ke akhirat nanti. Jelas di sini? Jadi kalau kita tidak pernah beramal saleh, tidak akan pernah punya bekal kebaikan-kebaikan yang bisa kita bawa pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti yang paling menarik, bekal-bekal hasanat ini tidak hanya terkait dengan kehidupan akhirat, tapi ada dampaknya bagi kehidupan dunia. Salat hakikatnya mencari bekal-bekal ibadah yang dengan itu punya poin-poin pahala untuk dibawa pulang ke akhirat. Jadi ketika dihisab, hasil salat kita menghasilkan timbangan yang berat saat di akhirat nanti. Tapi hebatnya bukan cuma di akhirat, orang yang salatnya benar diberikan pendahuluan ketenangan hidup dunia. Makanya kalau orang salatnya bagus, bukan cuma meraih pahala di dunia, tapi ada hasanah, pahala di akhirat, tapi ada hasanah dunia yang akan dia dapatkan. Minimal 5. Misal, pasti sikapnya akan baik. Di orang kalau salatnya benar akan dibebaskan dari 2 sumber keburukan, baik fahsya atau mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang punya sifat dan sikap buruk, ya sumbernya cuma 2. Kalau tidak fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, ya kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, itu fahsya. LGBT itu fahsya. Ya, jadi mustahil ada orang salat kata-katanya kotor, itu mustahil. Ya, yang kedua, mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal yang diingkari oleh hati. Ya, korupsi itu mungkar, mencuri mungkar,
maaf, berselisih itu mungkar, sampai merampok mungkar, membunuh mungkar. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti jadi orang baik. Dan orang baik itu akan tenang kehidupannya, tenang hidupnya. Ya. Jadi kalau anda misalnya ada hidup yang tidak tenang, kemudian perilakunya kurang bagus, cek barangkali sholatnya belum sempurna. Ya. Yang kedua, orang yang sholatnya itu bagus, dijamin oleh Allah akan berdampak ketenangan pada jiwanya. Ya, jiwanya lebih tenang, ya, tampilannya tenang, ada musibah juga tenang. Itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Lihat kalimatnya, ya. Aqimis salata lidzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Ya, wa aqimis salata lidzikri. Nah, tunaikan salat untuk menyembah saya sebagai zikir kepada saya. Di salat di ayat ini disebut dengan zikir. Kalau zikir Anda benar, rumusnya di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau salat kita bagus, selain dapat pahala di akhirat nanti, juga dapat ketenangan di dunia. Jadi kalau antum tiap hari salat, banyak rakaatnya, tapi tidak menjadikan hidup kita tenang, ada yang keliru dalam salatnya. Apalagi pada masalah bukan punya kita, masalahnya punya orang lain, tapi kita nggak tenang juga gitu. Itu bermasalah, itu serius itu. Ya. Tetangga yang beli kulkas Anda yang tidak tenang, teman yang beli motor Anda yang bikin status misalnya, ya. Masya Allah, itu berarti menunjukkan ada sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Ya. Baik, yang ketiga, orang yang salatnya benar dijamin oleh Quran langsung hidupnya akan mudah, dunianya akan mudah, termasuk rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3, ditafsir di Al-Baqarah ayat yang sama 2-3. Lihat ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mencoba meningkatkan takwanya kepada Allah, maka balasan yang pertama Allah berikan, saya akan jadikan, kata Allah, hidupnya lebih mudah. Kami akan lepaskan dari berbagai kesulitan yang dialami. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya pun akan kami datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang dia cari, yang enggak dia cari kami dekatkan, kata Allah. Kalau Anda bertanya, ya Allah, kami ingin mendapatkan itu, bagaimana cara meningkatkan takwanya? Kalimat takwa pertama di Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Amalan pertama salat. Makanya orang-orang dulu, apapun pekerjaan mereka, itu mereka nggak pernah tinggalkan salat. Nggak pernah itu. Maksud nggak pernah di sini bukan yang fardunya, bahkan sunnahnya. Kalau yang fardu sudah wajar, nggak mungkin ditinggalkan. Ini sunnahnya, semua diturunkan menunya nih. Ada berapa sunnahnya? Rawatib misalnya sampai 12, ada duhanya, bahkan dimulai dengan syuruknya, ada salat mutlaknya, sampai malamnya itu. Sampai Imam An-Nawawi mengungkapkan, ya, selevelnya sahabat Utsman bin Affan yang sudah jelas surganya saja, termasuk Abdurrahman bin Auf, termasuk Tamim Ad-Dari, suksesnya luar biasa. Tapi kebahagiaannya bukan saat mendapatkan omset yang banyak itu. Kebahagiaannya saat bisa menikmati salat tahajud malam sampai dengan khatam Quran. Itu ada di kitab Imam An-Nawawi yang lain, di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya, cetakan yang Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun itu, halaman 38, paragraf pertama baris 1 sampai 2, pojok kanan sebelah atas. Anda bisa temukan itu. Jadi Anda bisa bayangkan kan orang-orang dulu ketika mereka menjaga hubungan dengan Allah, kan yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah. Kenapa kita tidak berpikir cerdas untuk mendekati Allah sehingga kalau sudah dekat dengan Allah nggak minta pun dikasih? Coba lihat Utsman, asetnya sampai sekarang masih ada. Masih ada, kan sering saya ungkapkan itu ya. Sahabat mulia, dekat dengan Nabi, pemalunya luar biasa. Sampai saking pemalunya, malaikat Jibril turun lihat Utsman ikut malu. Bisa bayangkan kan? Asetnya banyak, ya. Sampai hari ini menikah dengan 2 putri Nabi, Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya. Di lisan Nabi disebutkan masuk surga tanpa hisab bersama Nabi lagi. Anda bayangkan, sahabat Nabi, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, asetnya banyak, malaikat Jibril malu turun melihat Utsman masih mau tahajud sampai khatam Quran, dinikmati betul. Masya Allah. Ada yang bukan sahabat Nabi, ya, Masya Allah, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, tidak menikah dengan putri Nabi, malaikat Jibril turun, nggak malu dengan dia. Masya Allah. Jangankan tahajudnya, salat fardu masih terlambat, tapi anehnya pengen rezekinya mudah. Kan aneh gitu kan? Ada ketidakseimbangan dalam kehidupan ini. Yang keempat, teman-teman sekalian, orang yang benar salatnya, doanya akan cepat dikabulkan, bahkan pada yang dianggap mustahil oleh makhluk. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Itu sudah pernah saya kisahkan. Nabi Zakaria berumah tangga sudah puluhan tahun, rambut memutih, fisiknya letih, plus istrinya divonis secara medis, monofus dan mandul. Kata klinis gak mungkin punya keturunan, tapi gak ada yang mustahil bagi Allah.
menunaikan sholat, memohon kepada Allah. Begitu selesai doanya, masih dalam sholat, berdiri dalam sholat, tiba-tiba turun malaikat menyampaikan, Allah kasih kabar gembira, istri kamu akan mengandung, melahirkan bayi laki-laki. Langsung namanya dari Allah Yahya. Masya Allah. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menebus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Jadi kalau sholat Anda bagus, Masya Allah, yang jangankan yang biasa, yang kata manusia nggak mungkin pun bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Dan yang terakhir, orang yang sholatnya bagus itu langsung dijamin oleh Allah, hidup dunianya pasti sukses dan bahagia. Pasti itu. Jadi apapun yang dia kerjakan sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu relatif, tapi dia bisa mencapai itu dan hidupnya bahagia. Ini menandakan ada orang sukses tapi belum tentu bahagia, ada orang bahagia belum tentu sukses. Jadi kalau cuma sukses saja belum tentu bahagia, itu fauz namanya dalam bahasa Arab. Disebutkan 29 kali turunannya dalam Quran, dalam Al-Quran. Ada faiz, ya, misalnya ada yang namanya faiz, fauzi, faizah, fauzan, fauzia. Nah, itu tandanya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya, walaupun belum tentu bahagia. Secara umum ada yang bahagia, tapi secara umum belum tentu. Tapi kalau diharapkan bahagia dalam hidupnya, itu fariha namanya. Orang yang disebut farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin juga nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya, secara umum. Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ah, baik, tuh, kencang lagi dari belakang itu kan, pasti ibu-ibu. Baik, lihat kalimatnya. Makanya Allah nggak berikan pilihan kepada kita. Sudah paham? Yang nggak diminta milih pun pasti pengen yang ketiga. Makanya turun kalimatnya, namanya falah. Falahun, sukses dan bahagia. Falah, kata kerjanya disebut dengan aflah. Turun Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Ayat kedua. Ayat kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salatnya. Makanya ketika Anda dipanggil salat, 5 kali diingetin yang kelima ini supaya kita dapatkan. Dalam panggilan azan itu setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alas shalah, sini. Kamu belum sukses, datang ke sini, sujud kamu. Saya yang punya kesuksesan. Kamu belum bahagia, datang sini. Apa penyebabnya? Sujud sini, pasrahkan, saya berikan. Itu poinnya. Jadi kalau Anda benar tunaikan sholatnya, Anda mendapatkan hasanah. Bukan cuma di akhirat, nanti pertaruhan terakhir, tapi dunia juga lapang. Makanya setiap Anda mengerjakan kebaikan, Anda selalu berdoa kepada Allah supaya setiap kita mengerjakan kebaikan ini dapat hasanah dunia, dapat hasanah akhirat. Apa doa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dulu. Wa fil akhirati hasanah, baru akhirat. Jadi keduanya seimbang. Doa apa namanya? Antum punya istilah sendiri. Masya Allah. Doa sapu jagat. Ada doa sapu gak ada jagatnya. Ada jagat gak ada sapunya. Masya Allah. Tapi poinnya itu Al-Baqarah ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti ketentuan Allah, hidup ini mudah. Yang bikin susahnya kita keluar dari aturan, itu aja. Gampang kok, Allah turunkan aturan, bentuknya ada di Quran, disebut dengan hudan. Ketika Anda kerjakan, Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri gitu kan? Baik, sebelah bawah. Baik, lihat kalimatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan mengikuti tuntunan ini kami menginginkan hidup Anda mudah, kami tidak ingin Anda susah. Jadi kalau hidup Anda susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita keluar dari aturan Allah, itu saja. Hidup itu sederhana kok, yang bikin susah itu keinginan kita yang tidak jelas. Termasuk kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, Pak. Semua umatku, kecuali yang gak pengen, kata Nabi. Itu aja. Betul, ilaman aba, kecuali yang gak ingin. Jadi kalau ada yang gak masuk surga, bukan karena Nabi menginginkan, orang yang gak mau. Ya, ini kan begini, yuk masuk surga ini begini, mudah kata Nabi. Di hadis Muslim, jilid pertama, halaman 205, hadis nomor 14 sampai 15, posisi paling tinggi di pertengahan. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki Badui pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, lihat kalimatnya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, jangan berat-berat, yang kalau aku kerjakan bisa masuk surga. Pintar orang Badui ini, modal sedikit pengen keuntungan banyak. Masya Allah, pintar Pak. Datang dia, tapi Nabi senyum, Nabi jawab itu kan, Masya Allah, cukupkan dengan yang fardu-fardu saja kata Nabi. Ayo gak usah berat-berat, sholatnya sholat fardu aja gitu kan. Puasanya Ramadan, gak usah kerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan itu, tidak mengerjakan maksiat, bisa masuk surga.
Maka dia berkata, saya akan istiqomah kerjakan yang fardu aja, meninggalkan yang sunnah, tapi saya juga tidak akan berbuat maksiat, saya jaga itu. Tapi fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah SAW, aflaha aw dakhala al-jannah in sadaqa. Jika benar apa yang dia katakan, konsisten dengan itu, masuk surga. Jadi masuk surga itu sebetulnya mudah, yang susah kitanya. Itu poinnya. Ya. Itu poinnya. Jadi rahmat Allah diberikan kepada kita sehingga ada kemudahan untuk kebaikan-kebaikan. Ditinggal sekarang mau diikuti apa tidak. Makanya keluarkan menunya. Keluarkan menunya. Apa menu hasanat yang ada di Quran? Turunkan amal soleh. Saya kasih rumus cepat. Setiap menemukan kata iman, setelah ini pasti amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina sekarang diturunkan alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Setelahnya wa yuqimunas shalah, amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, amal soleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, baca Quran, amal saleh. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, puasa, amal saleh. Nah, antum malam ini bikin menu amal saleh, besok kerjakan. Mumpung masih ada, rencanakan dari sekarang. Nanti kita lihat merencanakan aja sudah ada konsekuensinya. Paham sampai sini? Baik ya. Jadi teman-teman, siapkan. Ketika Anda bisa menyiapkan dan mengerjakan itu, bukan cuma akhirat yang diberikan, dunia ada dalam genggaman. Baik. Nah sekarang perhatikan rumusnya ya. Perhatikan rumusnya. Saya teruskan dulu bahasannya. Jika kemudian lihat ketentuannya. Setelah disampaikan dalam hadis qudsi yang saya akhirkan ya. Lihat innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyi'at. Saya selesaikan dulu rumus ini. Ya. Jadi Allah menetapkan amal-amal kebaikan yang melahirkan pahala dan kenyamanan dunia, disebut dengan hasanah. Tugas Anda menurunkan amal solehnya yang melahirkan hasanah tadi. Turunkan oleh Anda. Ya, apa saja misalnya salat, kan? Dan ada infak. Kemudian ada misalnya baca Al-Quran, kan? Dan ada puasa dan sejenisnya. Ya. Ini turunkan lagi. Kalau sholat apa saja menunya, bukan cuma yang fardu. Kalau yang fardu semua juga mengerjakan. Jangankan Anda yang 50 tahun, anak 5 tahun, 5 waktu juga. Ya, ya Allah, mohon berikan saya kemudahan begini ya Allah. Bukan cuma kamu, yang lain juga minta begitu. Ya, naikkan standarnya. Amal soleh turunkan, naikkan lagi. Ya, amal sholat sunnahnya, rawatibnya sampai ke atasnya. Ini bikin menunya. Kalau bisa punya buku sendiri ya, turunkan. Dicek tiap hari mana yang belum konsisten, kan? Baik. Kemudian infak juga turunkan lagi, nanti ada ketentuan. Al-Quran juga turunkan lagi, setiap hari baca berapa ayat, sampai puasa. Dari mulai yang fardu sampai dengan yang sunnahnya. Fardu pasti itu, sunnahnya turunkan. Tapi jangan dipaksakan ya. Misal mulai dengan Senin dulu. Kalau sudah Senin misalnya, tambah dengan Kamis. Kalau sudah terbiasa Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid, supaya bertahap di situ. Ya, kalau misalnya sudah terbiasa lagi, mulai dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Cukup sampai situ, jangan berlebihan. Oh, saya pengen lebih mantap, Pak Ustaz, ada nggak puasa? Kalau ada puasa Daud, puasa Sulaiman ada nggak? Nggak ada. Sampai situ aja gitu ya. Nah, ini poinnya. Baik, jelas sampai sini? Nah, kalau Anda bisa tunaikan ini dengan baik, maka apa gambarannya? Selain ketenangan dunia yang tadi kita contohkan, juga ada pundi-pundi pahala akhirat yang bisa kita kumpulkan. Thumma bayyana dzalika, kemudian Allah langsung menyampaikan, lihat hukum pahalanya, yang baik-baik ini, in hamma ala fi'liha atau in hamma bi'amaliha, jika seseorang mulai punya rencana saja dengan niat yang benar untuk mengerjakannya, bukan ingin ya, dia betul-betul serius punya rencana, dia bikin menu misalnya, dia niatkan untuk mengerjakan ini baru merencanakan saja dengan niat yang sudah ada dalam dirinya, itu sudah dituliskan satu pahala kebaikan sempurna, satu hasan sempurna. Ukurnya jangan oleh kita ya, jangan ukuran 1 gitu. Kalau disebutkan 1, 10 jangan pakai ukuran kita, beda ukuran Allah lain. Masjid saja disebutkan 25 kebaikan, 25 hasanah, jarak 1 ke 2-nya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ukuran Allah itu jangan disamakan dengan ukuran makhluk, itu berbeda. Makanya sehari di akhirat dengan sehari dunia itu berbeda ukurannya. Sehari akhirat berapa lama dunia? 1000 tahun ya, itu berbeda gitu kan, itu berbeda. Jadi teman-teman sekalian, ini baru Anda niatkan saja sudah dituliskan, Masya Allah, sempurna, itu kebaikan sempurna. Lalu Anda kerjakan misalnya ya, Masya Allah, ketika dikerjakan ya, wa in hamma wa qama bi amaliha, kalau dia kemudian
sudah mulai merencanakan amalnya, berniat untuk mengerjakannya, lalu dia praktekkan amalan itu. Misal sholat sudah tadi, Anda kerjakan infak misalnya, Masya Allah, Anda dapat satu kebaikan plus dilipat gandakan lagi karena Anda mengerjakan. Paling minimal ketika Anda kerjakan kali 10 kali lipat dari ini, kali 10 lagi. Di paling minimal 10 kebaikan, asyra hasanat, paling minimal. Ya. Dilipat gandakan lagi sampai 700 kebaikan, dilipat gandakan lagi sampai tak terbatas. Ya. Tadi kan saya katakan kalau kata apa dituangkan di Quran kan? Baik, kita cek misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 sampai 264. Allah posisi paling kiri dari atas sampai ke bawah. Ini teori infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 sampai 264, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke bawah. Lihat kalimatnya. Bismillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena Allah. Ini poinnya, fi sabilillah, karena Allah. Dia mulai rencanakan lillah, karena Allah. Niatnya tulus karena Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti perumpamaan orang yang menanam satu benih biji. Satu ditanam. Ambatat sab'a sanabil, lalu dari situ tumbuh 7 tangkai, bercabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya ada 100 butir lagi kebaikan. Jadi kalau satu bercabang 7, rumusnya dikalikan ke 7, 1 kali 7 berapa? 7 kali 100, 700. Sama dengan tafsiran hadis tadi. Di imma digandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi kalau antum infaknya misalnya 1.000 rupiah, nah berapa nilainya di sisi Allah? Masya Allah, cepat sekali gitu ya. 700.000. Kalau antum infaknya 100.000, berapa nilainya? Belum tentu. Belum tentu semua itu, belum tentu itu bisa lebih daripada itu. Bisa lebih. Karena ayatnya jangan sampai dipotong. Nah, di sini sering kali dipotong ayatnya sampai sini aja. Padahal kurang tepat. Teruskan dulu. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah akan melipat gandakan lebih daripada hitungan itu. Lebih daripada itu. Bagi siapa yang dikehendaki. Ini poinnya. Keluarkan ayatnya. Bagi siapa yang dikehendaki. Maka tugas kita mesti jadi orang yang dikehendaki Allah itu, supaya dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Siapa orang-orang ini? Kembali pada kalimat fi sabilillah, yang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan hadis ini dengan keikhlasannya. Di semakin Anda ikhlas tidak pernah berhitung, Allah akan berikan pahalanya tidak pernah terhitung. Jadi kalau Anda nggak pernah berhitung, maka Allah pun berikan tanpa hitungan. Tapi kalau Anda hitung-hitung, hari ini dosa cukup banyak nih. Saya mau tutup dengan amalan lumayan, 700 kali lipat dikali 100.000 cukup 7 juta. Masya Allah, 7 juta 100 keluar ya seperti itu hitungannya. Jadi begitu Anda keluarkan 100.000, 7 juta hitungannya seperti itu diberikan. Jadi seperti apa yang Anda harapkan, seperti itu diberikan. Semakin ikhlas, semakin lebih daripada itu. Jadi boleh jadi orang yang infaknya 1.000 rupiah itu nilainya di sisi Allah lebih besar dibandingkan dengan orang yang 100.000 rupiah. Ketika keikhlasan mulai dia jaga, tutup-tutup, apalagi orang-orang yang Masya Allah dalam pekerjaannya belum tentu mendapatkan nilai itu. Untuk makannya besok, Masya Allah, gak apa-apa lah, saya kurangilah untuk cabainya, saya gak akan bagi, untuk infakin aja, keluar itu kan, dia masukin, Masya Allah. Ya, ada orang yang gak apa-apa, saya ke kantor besok jalan aja, yang penting bisa untuk lillahi ta'ala. Orang lain gak usah tahu, ada kotak jalan, maka Allah, dia diamin aja seperti gak ngasih. Orang udah bubar, tiba-tiba kotaknya dicari lagi, masukin, pergi. Ada yang begitu. Itu nggak mudah, itu pahalanya luar biasa, itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi sepanjang Anda bisa kerjakan itu, maka rumusnya kata Nabi SAW, riwayat Nabi hadis qudsi, Allah disampaikan, teman-teman sekalian, setiap ada kebaikan, peluangnya banyak, termasuk menjawab yang bersin, ada pahala. Masya Allah, begitu bersin, pahala buat kita tuh. Alhamdulillah, yarhamukallah. Masya Allah, jawab yahdikumullah, kita jawab lagi. Ada pahala di situ. Jadi tidak ada dalam Islam kecuali semuanya keindahan. Keluar masjid ada pahala, masuk masjid ada pahala. Yang salam kita jawab Waalaikumsalam, ada pahala lagi. Kurang apa lagi? Ayo siapa lagi masuk? Selalu ada gitu kan? Di teman-teman sekalian, ini bagian yang pertama. Jadi rumusnya adalah setelah Anda punya rencana ini, jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan kita, ya. Gak usah diungkit-ungkit. Karena ingat betul ya pesan ini, ingat betul. Setiap yang pahalanya banyak, resikonya pun tinggi. Setiap ada amalan pahala banyak, resikonya pasti tinggi. Termasuk ikhlas, apalagi ikhlas. Ikhlas itu setan, bukan Allah. Tidak mau mendiamkan sampai dengan kita meninggal. Itu godaan ikhlas itu sampai meninggal dunia.
Nggak berhenti saat Anda beramal. Mungkin saat Anda ngasih, perasaan ikhlas, nggak mau disebutkan. Tapi boleh jadi ketika terjadi sesuatu sebelum meninggal misalnya, datang godaan setan yang tanpa diduga, bisa-bisa muncul. Godaan paling besar dalam ikhlas itu adalah riya. Sifat riya. Bisa berarti ingin disebut-sebut atau sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Ya, hati-hati. Ya. Kalau misalnya yang baru ngasih itu ingin diperdengarkan, itu banyak. Tapi yang sering terjadi yang tidak pernah dirasakan, gitu kan? Atau yang tiba-tiba datang itu, yang tanpa sadar tiba-tiba muncul, bisa sebelum meninggal tuh. Ya. Kalau yang biasa-biasa nyumbang pengen disebut tuh banyak tuh. Apalagi musim-musim pemilihan gitu kan. Masya Allah Pak, titip ini Pak ya. Silakan Pak, itu butuh berapa sih pembangunan? 3 miliar Pak, 2 miliar tadi saya nggak apa-apa. Tapi tolong sebutkan Pak ya. Saya dokter Andes haji begini MS banyak gitu kan. Tolong disebutkan Pak ya. Ya nanti insya Allah ada kebaikan di situ. Masya Allah. Ya, sebutkan oleh Anda. Ketinggalan sedikit hajinya, begitu sudah Pak. Ini hajinya ketinggalan Pak. 30 juta saya haji itu. Masya Allah, misal gitu kan. Nah, itu berbahaya. Itu hilang sekaligus. Tapi yang tidak disadari adalah ketika seseorang sudah memberikan ikhlas, tiba-tiba dia nggak sadar bahwa keluar kalimat-kalimat yang bisa menggugurkan amalan, minimal mengurangi pahalanya. Kamu udah pernah saya kisahkan, kan? Sebagai contoh saja, ada orang infak ke masjid, bangunan masjid, butuh berapa nih? Sekian sudah dari saya aja. 90% kamu kapan? Dibangun tuh, kasih 3 Jadi masjidnya, hamba Allah tulisannya, jalan biasa, normal. 2 hari mau meninggal, sudah jadi kakek-kakek jalan sama cucunya ke situ. Kata cucunya, bagus ya masjid ini, Masya Allah. Kata kakeknya, ini dulu juga kakek yang bantu bangun. Kalau nggak kakek sumbang 3 nggak akan jadi nih. 2 hari lagi mau meninggal. Nggak mudah ya. Makanya rumusnya gampang. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah lihat. Maksudnya lupakan. Awas kalau baca hadis harus jelas ya. Kalau nggak paham tanyakan. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah lihat. Kiri aja gitu kan. Maksudnya yang kiri itu yang nggak baik. Jadi begitu yang baik ini, kanan kan selalu divisualisasikan pada yang baik-baik. Yang kiri ini yang tidak baik, umumnya demikian. Jadi kalau yang baik-baik sudah memberi, yang tidak baik jangan muncul. Seperti riya, itu habis langsung. Di Quran surah kedua ayat 264 di bawahnya. Ya. Awas, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan amal kebaikan yang telah lelah Anda tendun dengan melakukan perbuatan yang merusak atau mengganggu. Mandi itu perbuatan yang tidak sadar kalau itu merusak. Seperti tadi itu. Kalau ada, jelas nyakitin. Jelas, terasa itu. Ya, terasa. Kalau Anda baca ayat 263-nya, itu kan kalau nggak bisa ngasih, minimal minta maaf kan? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Meminta maaf belum bisa memberi lebih bagus dibandingkan dengan ngasih tapi maaf mengeluarkan kalimat yang gak enak. Misal kita ngasih nih, alhamdulillah datang orang Pak mau infak nih, Masya Allah 300.000 Pak ya. Tuh Mas, alhamdulillah terima kasih Mas ya telah memberikan kepada saya. Mudah-mudahan ada rezeki yang pasti berlimpah di sini. Gak usah Pak, ini kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah untuk Bapak. Ya tapi saya doakan Pak ya supaya Bapak baik. Gak usah seperti itulah. Ya ini kan wajar. Saya kan kaya, Bapak miskin. Emang infak kan diberikan ke orang miskin misalnya. Nah, itu nyelekit kalimatnya. Nah, itu sudah menghilangkan. Itu yang disebut dengan adza. Adza. Ya. Baru datang dari jauh, padahal belum nggak mau minta ke situ. Mau minta lagi ya, ayo yang kemarin belum cukup misalnya, nah itu udah gak enak, udah gak nyaman deh ya. Baik, paham? Baik, jadi ketika disebutkan katabal hasanat, tugas kita mengeluarkan bentuk kebaikan itu, lalu jaga keikhlasan untuk mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya adalah sayyiat. Saya tutup sampai sini. Sayyiat itu amal-amal keburukan yang menjadi ujian bagi kita untuk meninggalkannya. Jadi dibuat sifat buruk ini bukan ingin menjadikan kita buruk, bukan, tapi supaya memotivasi agar kita bisa meninggalkannya, plus menghadirkan lawannya yang baik-baik supaya muncul dalam kehidupan. Jadi kalau nggak ada yang jelek-jelek, pahala kita juga bisa kurang. Ya, indahnya apa? Saat Anda bisa meninggalkannya, pahala diberikan. Pahala diberikan. Rumus pahalanya, ya, jika Anda, kita bacakan saja. Lihat kalimatnya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Jika terfikir berbuat salah tapi tidak mengerjakannya, Masya Allah, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka dituliskan oleh Allah baginya satu kebaikan. Yang jelek-jelek itu diturunkan oleh Allah ujian supaya kita tinggalkan. Terfikir untuk mengerjakan saja lalu nggak jadi dikerjakan, ada pahala, nambah pahala kita di situ.
Apalagi Anda tinggalkan. Kalau ditinggalkan bertambah lagi pahalanya. Bertambah lagi pahalanya. Tapi kalau Anda nekat mengerjakannya, maka ada noktah nanti, ya, noktah-noktah buruk dalam hati kita yang dicatatkan sebagai keburukan-keburukan dalam hidup. Karena itu setiap mendapatkan hal-hal yang buruk, cara berpikir kita mesti dirubah. Pahala kita ada di sini untuk kita tinggalkan. Antum lihat tayangan di rumah nih, TV udah nggak bagus tayangannya, banyak maksiatnya, tinggalkan. Itu pahala buat kita. Begitu Anda ganti channelnya, tinggalkan itu, misalnya pahala dituliskan, tuliskan. Tapi kalau Anda nikmati, misalnya ada yang jelek-jeleknya, dituliskan tuh satu keburukan. Kalau Anda nggak taubat, nggak istighfar, tetap seperti itu. Jelas ya? Handphone juga begitu. Begitu muncul gambar yang tidak bagus, ada peluang pahala nih. Tinggalkan segera, ganti, sudah selesai. Ya, ganti dengan yang baik-baik. Itu pahala dituliskan. Di sebetulnya dapat pahala itu banyak. Bisa lewat yang buruk-buruk, yang dianggap buruk, bisa lewat yang baik-baik. Yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Paham sampai sini? Dan jika pun pernah terjadi itu, maka setidaknya isi dengan istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Bergegas untuk istighfar kepada Allah. Dan ciri istighfar terbaik ketika istighfar itu juga diiringi dengan sikap kita untuk meninggalkannya. Di antum lewat pulang dari sini misalnya kan, tiba-tiba ada pemandangan yang buruk, antum katakan astagfirullah, palingkan, tinggalkan, itu pahala datang. Ya. Awas, harus diiringi dengan sikap, bukan sikapnya terus begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu buruk ya. Baik. Cukup dulu ya.